Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah online GKPB MDC Tangerang. Minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan yang positif di dalam Kristus. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saya dan Anda sekalian. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat melalui nomor rekening yang telah gereja sediakan. Mari, siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah online yang disiarkan dari GKPB MDC Tangerang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur kiranya kami sembah Tuhan Allah kita yang begitu baik, yang kasih setianya begitu besar bagi hidup kita. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur makasih-Mu kurang. Haleluya. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami mau bersyukur atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu. Selamanya.
apapun yang sedang kita alami saat ini, kebaikan Tuhan begitu besar buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu buat setiap kami, yang selalu kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Sudah sepantasnya kami menaikkan syukur kami, tapi dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu selain dengan menaikkan penyembahan kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan juga kalau sebentar lagi kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biar melalui kebenaran firman-Mu iman kami boleh dibangun, iman kami boleh dibangkitkan, agar kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap teguh dalam menghadapi setiap musim dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, agar setiap firman yang disampaikan boleh semakin memberkati kami, dan apa yang disampaikan hanya boleh berasal dari isi hati-Mu buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah online di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Tentunya bersama dengan keluarga yang dikasihi, bersama dengan orang-orang yang ada di dekat dengan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengawali pemberitaan firman pada pagi ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu, buat anugerah-Mu yang menuntun hidup kami dari hari demi hari. Bahkan di setiap saat, di setiap masa, Tuhan tetap baik. Kami rindu pada pagi ini, pada minggu ini kami disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Supaya iman kami tumbuh, kedewasaan rohani kami semakin hari semakin meningkat. Dan semuanya kami lakukan karena kami tahu bahwa kami harus menjadi serupa dengan Kristus. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar yang keluar itu berasal daripada Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan beroleh berkat atasnya. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini akan saya beri judul Hidup Positif Karena Kristus. Bacaan firman Tuhan akan sama-sama kita baca. Kita buka dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 15-16. Kolose pasal 3 ayat 15-16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Amin. Berbahagialah orang yang membaca firman, merenungkan firman, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang harus kita hargai. Tetapi nyatanya banyak orang yang hidup itu asal-asalan, hidup semau gue, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam keputusasaan. Bahkan ada orang-orang yang hidup tanpa tujuan. Orang ini bilang bahwa ya hidup itu mengalir aja deh. Mengalir aja ya, gimana nanti?
nggak ada sasaran yang pasti, nggak ada panutan, nggak ada guidance, nggak ada arahan yang benar dalam kehidupan. Sehingga hidup yang seperti itu adalah hidup yang negatif. Tentunya hidup yang negatif adalah hidup yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita tahu dalam Yeremia 29 ayat 11, bukankah firman-Nya berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, yang positif, bukan yang negatif. Memberikan apa? Masa depan, kehidupan yang penuh dengan harapan. Jadi Allah menghendaki Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan semua yang menyaksikan atau ikut dalam ibadah pada pagi ini, pada minggu ini, menghendaki untuk hidup kita positif, yaitu penuh harap akan masa yang akan hari ini, yang sedang kita jalani, dan masa yang akan datang, masa depan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, berdasarkan bagian firman Tuhan yang sama-sama kita lihat bahwa ada dua hal penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Saya ulangi, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan baik-baik, bagaimana supaya hidup kita itu positif. Karena Kristus tentunya. Langsung saja kita sama-sama lihat ada dua hal. Yang pertama, bagaimana supaya hidup kita atau kita memiliki hidup yang positif dalam Kristus. Yang pertama dikatakan kalimat kunci yang pertama adalah damai sejahtera Kristus. Kalau kita lihat ayat 15 berkata begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi poin yang pertama supaya hidup kita positif harus ada damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Kalau bagian firman Tuhan, damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita, artinya memerintah dalam seluruh kehidupan kita. Orang yang hidup positif dalam Kristus adalah orang yang tahu bahwa damai sejahtera Tuhan itu harus memerintah, harus bersemayam dalam hatinya. Dan damai sejahtera ini dikerjakan oleh Roh Kudus atas kita yang sudah dicurahkan, dan sifatnya itu kekal dan sumbernya dari Allah sendiri. Saya punya teman, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dia bilang begini, saya itu kalau agak lagi galau, lagi bete, kebetulan dia cukup ekonomi atau finansialnya baik, dia bilang, saya suka makan-makan ke mall, saya makan apa yang saya mau. Wah, kenyang, ada damai kan, makan puyung hai, bakpao kan, yang lain-lain, bakmoy, semua yang dia makan katanya, kecuali bakyak dia nggak bisa makan karena keras begitu kan. Tapi apa yang terjadi ketika dia selesai makan kenyang, dia pulang ke rumah, ternyata damai atau rasa damai, rasa sukacitanya hilang. Rasa sukacita, rasa damai yang dia miliki hanya ada waktu ada di restoran atau tempat makanan. Waktu tidak ada, hilang. Yang kedua, teman saya dia bilang begini, saya kalau lagi judek pikirannya, judek itu depresi, stres begitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi berlibur ke resort yang ada di pinggir pantai. Dia menikmati indahnya deburan ombak, indahnya sunset, angin yang sepoi-sepoi, katanya bak serasa di surga, ada damai katanya. Tapi dia bilang setelah dia kembali ke Jakarta, damainya tertinggal di resort itu, di tempat wisata itu. Karena damainya hanya sesaat katanya. Banyak orang yang berusaha mencari damai dengan pikirannya, dengan cara-cara yang duniawi. Ya selama kita bisa untuk memuaskan hal-hal yang baik, mensyukuri berkat Tuhan, tentu tidak apa-apa. Tetapi kalau itu menjadi fokus, itu menjadi hal yang membuat kita terikat. Kalau kita tidak melakukan itu, maka tidak ada damai. Maka itu menjadi salah di mata Tuhan. Karena apa? Karena damai sejatinya harus didapat dari persekutuan kita dengan Tuhan lewat karya Roh Kudus. Maka damai itu akan dicurahkan dalam hati kita, dan damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah Paulus dan Silas waktu dia ada di dalam penjara, apa yang dilakukan? Orang biasanya kalau dalam penjara itu ketakutan, ngerasa asing, makan tidak bisa, jangankan nyantai-nyantai, pasti diam. Tetapi apa yang terjadi pada Paulus dan Silas? Dalam penjara mereka bersuka cita, mereka merasakan damai sejahtera Tuhan. Bahkan Alkitab katakan mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan.
sehingga hal luar biasa terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat dalam firman Tuhan, penjaranya ada gempa bumi dan semua belenggu terlepas. Yang terjadi apa? Ada damai sejahtera yang memerintah, mukjizat terjadi. Kemudian yang terjadi yang luar biasa adalah mukjizat terbesar, keselamatan terjadi. Kepala penjaranya akhirnya meminta untuk dibaptis, dia dan bersama dengan seluruh keluarganya. Sehingga pada saat itu kepala penjara itu dibaptis, diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera bukan hanya dirasakan oleh Paulus dan Silas, tapi damai sejahtera itu juga dialami oleh kepala penjara, bahkan seluruh keluarga daripada kepala penjara ini, seisi rumah daripada kepala penjara ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah bahwa hari-hari ini orang itu takut kan tertular virus? Dengan virus yang ada di luar, orang takut. Tetapi hari ini orang itu butuh tertular oleh damai sejahtera. Waktu kita mengalami damai sejahtera Tuhan, maka saya percaya bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekitar kita akan merasakan dampaknya. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi pastikan diri kita, pastikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya untuk menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera Kristus. Sehingga hidup kita positif. Dimanapun ada kita, orang merasa diberkati. Dimana ada kita, orang merasa keteduhan. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Sehingga hidup kita positif. Sehingga apa yang kita tularkan, apa yang kita bisa berikan kepada orang adalah hal-hal yang baik, hal-hal positif yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi untuk kita memiliki hidup positif kita harus memiliki atau kita harus mempunyai damai sejahtera Kristus. Yang kedua, untuk kita memiliki hidup yang positif, ayat 16 dikatakan kita harus memiliki perkataan Kristus. Sama-sama katakan perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu harus memerintah, harus ada dalam hati kita. Kolose 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi perkataan Kristus yang adalah firman Tuhan, firman Allah itu harus apa? Harus berdiam dalam hidup kita, harus ada dalam hidup kita. Ini wajib. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengisi hidup kita, yang bisa memberikan kejelasan di tengah ketidakjelasan hari-hari ini. Firman Tuhan adalah harta kekayaan yang tidak ternilai. Dalam firman Tuhan kita menemukan kekuatan di tengah kelemahan. Dalam firman Tuhan kita menemukan apa? Kita menemukan pengharapan di tengah penderitaan. Dalam firman Tuhan kita menemukan ketidakterbatasan di tengah keterbatasan. Bukankah ini berarti kita mengalami hidup dalam kelimpahan? Hidup yang diberkati sepenuhnya. Ingat, bukan hanya soal materi, tapi rohani kita mengalami berkat Tuhan. Dan hidup inilah hidup yang sangat positif dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini yang lebih memenuhi hidup kita perkataan Kristus atau perkataan-perkataan yang membuat iman kita bimbang? Perkataan firman Allah, perkataan yang baik daripada firman, perkataan Roh Kudus, atau perkataan-perkataan lain yang kadang-kadang membuat kita melenceng dari fokus hidup untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, dengan perkataan Kristus, firman Tuhan diam dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan perkataan Kristus adalah fondasi bagi pelayanan kita. Kalau kita lihat di ayat yang bagian selanjutnya tadi, ayat 16 bagian selanjutnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bukankah Bapak Ibu bahwa kalau firman Tuhan diam dalam hidup kita, maka kita bisa melayani penuh dengan kuasa dan maksimal. Dikatakan firman Tuhan apa? Kita bisa mengajar, menegur, menjadi konselor, pembimbing. Kita bisa menyanyikan mazmur, memuji Tuhan, praise and worship, dan penuh dengan ucapan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar berkualitas, yang hidupnya positif, perkataan Kristus, firman Allah ini harus berdiam dalam hati kita. Firman Tuhan
harus menjadi sandaran hidup kita, batu penjuru kita. Apapun yang kita lakukan, perkataan Kristus harus menjadi modal dasar dalam kita melangkah. Oleh karena itu firman Tuhan pada minggu hari ini mengajar kita bahwa milikilah hidup positif karena Kristus. Dengan apa? Dengan kita memiliki damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Dan dengan kita memiliki pikiran, perkataan Kristus yang ada dalam firman-Nya, yang membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah seorang pelayan Tuhan di tempat kita, almarhumah Ibu Herlina Gunadi, dipanggil Tuhan kembali bersama dengan Tuhan. Dan saya lihat dari pelayanan yang beliau lakukan, beliau adalah orang yang sangat akrab, intim dengan firman Tuhan. Bahkan suaminya, Pak Dedi, Om Dedi, sempat bercerita kalau istrinya tidak bisa hadir, Pak Dedi merekam khotbah dan istrinya bisa mendengar di rumah. Wow, luar biasa. Bahkan juga Ibu Herlina menjadi guru pengajar dasar kekristenan, menjadi pengajar di jemaat kita, dan wow, ini dahsyat. Orang yang menghidupi firman Tuhan sampai akhir hidupnya, dia akan tetap setia. Meskipun tantangan, meskipun apapun diizinkan Tuhan terjadi, tetapi imannya tidak goyah, sehingga dia boleh mengakhiri pertandingan dengan sempurna, mencapai garis akhir. Pertanyaannya buat kita, kalau waktunya tiba, apa kita menjadi orang yang berdiri di depan Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, saya siap. Kalau ini waktunya, karena saya sudah tahu bahwa damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saya, dan saya memegang perkataan Kristus, sehingga saya menjadi orang yang hidup positif hari ini, besok, sampai Tuhan datang menjemput saya, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat firman Tuhan memerintah dalam hidup kita, dan kita tetap kuat di tengah zaman ini, kita tetap positif di dalam Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami hidup positif karena Kristus. Karena kami tahu Tuhan, di tengah dunia yang kadang-kadang membawa kami ke dalam arus yang negatif, arus yang kadang-kadang membuat kami takut, bimbang, arus yang tidak jelas. Tapi firman Tuhan memberikan kejelasan dalam hidup kami. Ada hal yang positif, karena firman itu positif, membangun, menguatkan. Kami berdoa Tuhan pada hari ini, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, dimanapun mereka, di rumah-rumah, waktu mereka mendengar firman Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh memiliki hidup positif karena Kristus, yaitu damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati mereka, dan juga perkataan Kristus itu ada dalam pikiran, dalam hati, dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, kalau ada hari-hari ini Tuhan, kami mengalami risau, takut, cemas, tidak tahu akan apa yang ada besok. Tapi kami tahu bahwa kami tidak takut akan hari esok, karena ada tangan Tuhan yang memegang kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan saat ini bagi jemaat-Mu yang mengalami tantangan masalah apapun, biarlah juga firman Tuhan dengan segala kekayaannya memerintah, sehingga dengan itulah kami bisa menjadi pelaku firman dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, kami percaya, kami tahu Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Dan kami tahu, kalaupun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu, biarlah anugerah Allah melimpah atas kami, menolong kami. Kami terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Kita menerima berkat datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang meneguhkan, yang membuat kita hidup positif di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati minggu yang penuh dengan kemenangan, minggu yang penuh dengan positif, sebab kita percaya hari esok pasti Tuhan yang pegang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut. Dan
Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat melalui nomor rekening yang telah gereja sediakan. See you on the next online service. God bless you all. Goodbye.